Kisah nenek tua yang dibuang anaknya di hutan dan dirawat oleh kawanan harimau Sumatera. Di sebuah desa kecil bernama Lubuk Serayan, yang tersembunyi di antara lembah dan perbukitan hijau Sumatera, tinggallah seorang nenek tua bernama Mak Inah. Tubuhnya renta, kulitnya keriput bagai daun kering yang hampir gugur, tapi sorot matanya masih tajam dan penuh cahaya. Ia adalah saksi hidup dari masa yang telah lama berlalu, masa ketika hutan masih dihormati dan manusia belum begitu rakus terhadap alam. Mak Inah tinggal bersama anak sematawayangnya, Darwan, dan menantunya, Sari, serta 2 cucunya yang masih kecil. Sejak suaminya wafat 2 dekade lalu, Mak Inah menjadi ibu sekaligus ayah bagi Darwan, bekerja siang malam menjahit, menanam singkong, dan membuat jamu untuk dijual ke pasar. Namun, waktu berjalan. Darwan tumbuh dewasa, menikah, lalu perlahan-lahan kehidupan berubah. Rumah yang dulu penuh tawa kini lebih sering sunyi. Mak Inah mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia tetap tersenyum, tetap mengasuh cucu dengan sabar, tapi di hatinya kadang terasa ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Desa Lubuk Serayan terletak tak jauh dari batas hutan bukit barisan yang lebat dan legam, rumah bagi berbagai satwa liar termasuk kawanan harimau Sumatera yang makin jarang terlihat. Sejak kecil, Mak Inah selalu percaya bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pohon dan binatang, melainkan dunia yang hidup, punya roh, dan tahu siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang membawa keserakahan. Orang-orang desa sering menyebut Mak Inah sebagai perempuan aneh yang suka berbicara sendiri di halaman saat matahari terbenam, atau menabur bunga ke arah hutan sambil berdoa lirih. Tapi mereka tak pernah menentangnya. Sebab mereka tahu, Mak Inah adalah bagian dari tanah itu. Ia bukan sekadar penduduk desa, melainkan jembatan antara manusia dan alam. Pada suatu senja yang tenang, langit berwarna jingga keemasan, Mak Inah duduk di bel bambu di belakang rumahnya. Di tangannya ada sebongkah kayu cendana kecil yang ia ukir perlahan, membuat bentuk menyerupai seekor harimau. Ia menggumamkan doa dalam bahasa tua yang sudah hampir punah, bahasa nenek moyangnya yang dulu tinggal lebih dalam ke dalam hutan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari takdir baru. Sebuah perjalanan yang tak disangka, bukan menuju kematian seperti dugaan banyak orang tentang usia renta, tapi menuju kehidupan yang lebih bermakna, bersama makhluk-makhluk yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi keluarganya. Namun untuk saat ini, semuanya masih diam. Hutan masih tenang. Langit masih menggantung dengan damai. Dan Mak Inah, dalam usia senjanya, masih menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri belum tahu namanya. Pagi masih muda ketika suara kokok ayam membelah keheningan. Kabut tipis masih menggantung di antara batang pohon rambutan dan durian yang berjejer di pinggir desa Lubuk Serayan. Udara dingin menyelusup masuk dari celah-celah jendela kayu, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Di rumah sederhana beratap seng itu, Mak Inah tengah duduk di beranda, menenun tikar dari daun pandan kering. Jemarinya gemetar, tapi matanya fokus. Menenun adalah satu dari sedikit hal yang masih memberinya rasa damai, mengingatkannya pada masa-masa dulu, saat Darwan kecil masih duduk di pangkuannya, mendengarkan dongeng sambil menatap anyaman yang perlahan membentuk pola. Dari dalam rumah, terdengar suara anak-anak tertawa kecil. Cucu-cucunya. Tapi tak ada yang memanggilnya masuk. Tak ada yang membawakan teh hangat seperti dulu. Mak Inah hanya bisa tersenyum samar dan kembali pada tenunannya. Di ruang tengah, Darwan duduk di kursi rotan, menggenggam gelas kopi yang tak ia minum. Wajahnya lesu, matanya menerawang. Di seberangnya, Sari sedang menyuapi anak mereka sambil bersungut-sungut. "Wan, lihat tuh Mak Inah. Dari pagi duduk di luar, ngomong sendiri.
Tadi malam dia taburin bunga ke belakang rumah lagi. Aku takut, Wan. Anak-anak juga mulai niru. Apa nggak makin aneh? Katanya dengan nada kesal. Darwan tak langsung menjawab. Ia tahu ibunya punya kebiasaan unik. Sejak dulu, Ma'inah selalu dekat dengan hutan, seolah memiliki bahasa yang hanya dimengerti oleh daun dan angin. Tapi belakangan, kebiasaan itu makin sering. Kadang Ma'inah berbicara pada harimau yang tak terlihat. Kadang bersenandung lagu-lagu lama dengan mata menerawang. Kamu tahu, kan, kita nggak bisa terus begini. Rumah ini sempit. Uang makin susah. Kalau terus ada dia di sini, kita nggak bisa tenang. Sari menambahkan. Kalimat itu menghantam. Darwan mengangguk perlahan, namun hatinya berkecamuk. Ia mencintai ibunya, tapi juga merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak memberi ruang. Dan pada suatu sore, ketika matahari mulai merangkak turun, Darwan datang ke bilik ibunya. Mak, ayo ikut aku ke kebun. Mau lihat ladang singkong. Katanya kemarin sempat mimpi soal tanah kering. Ya? Siapa tahu ada petunjuk. Ucapnya pelan. Ma'inah menoleh dengan mata berbinar. Ia tersenyum kecil, dan tanpa banyak tanya, mengambil selendang lusuhnya, lalu menggenggam sebuah liontin kayu kecil yang tergantung di lehernya. Ia selalu memegang liontin itu saat ingin menenangkan hati. Itu adalah peninggalan suaminya, yang katanya diukir dari kayu pohon tua di hutan yang dulu dianggap suci. Perjalanan mereka dimulai dari jalan setapak di ujung desa. Awalnya menyenangkan, angin sepoi bertiup lembut, daun-daun melambai seolah menyambut. Ma'inah berjalan perlahan sambil bercerita tentang masa kecil Darwan. Tentang saat-saat mereka menanam jagung, membuat ketupat lebaran, hingga menangkap belalang di sawah. Tapi Darwan tak banyak bicara. Langkahnya mantap, tapi hatinya berat. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, semak mulai padat, pohon-pohon semakin tinggi, dan suara desa mulai hilang di balik rimbun dedaunan. Di depan mereka, hutan bukit barisan mulai membuka dirinya. Ma'inah menatap lebatnya pepohonan, dan seperti biasa, ia tersenyum kecil, seperti bertemu kawan lama. Disinilah, Mak. Istirahat dulu ya. Aku mau lihat jalan ke atas bukit, kata Darwan. Ma'inah duduk perlahan di akar pohon yang melingkar seperti kursi. Ia tak merasa aneh, tak mencurigai. Ia tahu, ini bukan perjalanan biasa. Tapi ia juga tahu, mungkin ini memang saatnya. Saat Darwan mulai melangkah mundur, Ma'inah tidak memanggil. Ia hanya menatap punggung anaknya dengan lembut. Matanya tak marah, tak kecewa, hanya diam dan mengerti. Kalau ini caramu, aku terima, bisiknya lirih, seperti pada angin. Ketika suara langkah kaki anaknya menghilang, Ma'inah menunduk. Ia meletakkan telapak tangannya di tanah, merasakan denyut kehidupan dari dalam bumi. Matanya terpejam. Lalu, terdengar suara dari balik semak. Gemerisik halus, bukan suara manusia. Nafas berat, langkah perlahan. Dari balik bayangan pepohonan, muncullah seekor harimau Sumatera, besar dan berwibawa. Bulu oranye dengan belang hitamnya menyatu dengan semesta. Ma'inah tidak bergerak. Tak sedikit pun rasa takut terpancar dari wajahnya. Justru, ia tersenyum, seolah telah lama menunggu. Akhirnya kau datang juga, anak belantara, ucapnya dengan suara gemetar, tapi penuh kasih. Harimau itu mendekat perlahan. Ia tidak menggeram, tidak menunjukkan taring. Hanya menatap, dalam dan penuh arti. Mata mereka bertemu dalam diam. Seperti dua jiwa yang telah saling mengenal jauh sebelum waktu ini. Langit mulai gelap.
Burung-burung kembali ke sarang. Angin berhenti. Hutan menahan napas. Dan di sanalah, di tengah keheningan yang nyaris suci itu, sebuah awal baru dimulai. Seorang nenek tua, ditinggalkan oleh anaknya, kini berdiri di ambang dunia yang tak pernah ia tinggalkan sepenuhnya. Dunia di mana roh hutan masih hidup, dan harimau bukan hanya makhluk buas, tapi penjaga yang mengingat janji lama. Malam pertama di hutan Bukit Barisan menyelimuti segalanya dalam gelap yang pekat dan nyaris hening. Tak ada lampu, tak ada suara manusia. Hanya rintik hujan halus yang menyentuh daun-daun tinggi, dan suara serangga yang berdendang lirih. Di bawah pohon besar dengan akar melingkar seperti pelindung, Mak Inah duduk bersandar, tubuhnya menggigil, tapi wajahnya tenang. Sesekali ia menarik napas panjang, menghirup udara basah yang syarat aroma tanah dan lumut. Tangannya meraba liontin kayu di dadanya. Di tengah sunyi, ia menggumamkan doa tua, mantra peninggalan leluhurnya, nyanyian yang dahulu dinyanyikan oleh ibu dan neneknya saat memohon perlindungan alam. Tak lama kemudian, dari semak-semak yang gelap, muncul sesosok bayangan besar. Harimau itu kembali. Yang tadi siang hanya dia mengamati, kini mendekat perlahan. Matanya menyala dalam cahaya remang bulan yang baru muncul dari balik awan. Mak Inah menatapnya tanpa gentar. Ia tahu, hutan punya cara menyambut yang tak seperti manusia. "Apa kau utusan hutan, atau penjaganya?" gumam Mak Inah lirih. Harimau itu mendekat, hanya berjarak 2 meter darinya. Lalu ia duduk, tenang, seperti seorang sahabat yang datang hanya untuk menemaninya tidur. Udara di sekitar mereka terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Dan tak lama setelah itu, dari balik semak lain, muncul seekor harimau muda. Lalu satu lagi, 3, 4. Mereka mendekat, membentuk lingkaran diam di sekitar Mak Inah. Tidak menyerang, tidak mendesak, hanya hadir, hanya berjaga. Mak Inah menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa diterima. Tidak diusir, tidak ditolak. Ia merasa kecil, tapi bukan tak berarti. Ia merasa tua, tapi bukan beban. Malam itu, di bawah pohon tua dan langit penuh bintang, kawanan harimau menjaga tidurnya. Seolah alam tahu, nenek ini bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga sunyi, suara yang masih mengingat bahasa lama hutan. Dan hutan, dengan seluruh kekuatan lembutnya, membalas dengan perlindungan. Pagi datang dengan embun dan cahaya lembut menembus sela-sela dedaunan. Mak Inah terbangun dengan tubuh pegal, tapi hatinya lapang. Harimau-harimau itu masih di sekitarnya, duduk dan berbaring tenang. Saat ia berdiri pelan, seekor harimau betina muda mendekat, menyentuhkan hidungnya ke telapak tangan Mak Inah. "Namamu siapa, Nak?" tanya Mak Inah sambil mengelus kepala si betina. "Atau mungkin aku yang harus memberimu nama?" Ia tersenyum. "Kalau begitu, kau jadi sari alam, karena kau lembut seperti putri hutan." Entah mengerti atau tidak, harimau betina itu menjilat jari-jarinya. Dan di sanalah dimulai kisah yang tak pernah tercatat di buku sejarah atau berita. Kisah seorang nenek tua yang mulai hidup di tengah kawanan harimau, belajar kembali arti menjadi bagian dari dunia. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang tak pernah terasa sepi. Mak Inah belajar mengenali suara ranting patah, bahasa burung, dan arah angin. Ia meminum air dari daun pisang yang menampung embun, memakan umbi liar yang ia tahu tidak beracun, dan kadang diberi potongan daging kecil oleh kawanan harimau setelah mereka berburu. Tak sekalipun ia disakiti, tak sekalipun ia merasa terancam. Justru, ia merasa lebih aman daripada di rumahnya sendiri. Dan suatu hari,
Saat ia duduk di atas batu besar, memandangi kabut pagi yang melayang pelan di atas lembah, ia berkata kepada angin, "Mungkin Darwan membuangku, tapi hutan memelukku." Ia tidak tahu, jauh di desa sana, Darwan tengah gelisah. Setiap malam ia bermimpi ibunya dikelilingi cahaya dan suara harimau. Ia mulai terbangun dengan keringat dingin dan bayangan mata kuning menatapnya dalam gelap. Tapi itu urusan nanti. Untuk sekarang, Ma'inah sedang menenun kisah baru, dengan benang alam, dengan pola kesunyian yang indah. Hari keempat di hutan Bukit Barisan. Ma'inah tidak lagi menghitung waktu dengan kalender atau jam. Ia menghitung hari lewat gerakan kabut, arah jatuhnya daun, dan pola suara burung saat matahari naik. Ia mulai merasa tubuhnya menyatu dengan alam, seolah detak jantungnya berpadu dengan langkah harimau yang senyap dan pasti. Sejak malam pertamanya dijaga kawanan harimau, segalanya terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa seolah sedang di rumah. Pagi itu, ia duduk di atas batu besar yang hangat tersiram cahaya mentari. Di hadapannya, 5 ekor harimau berbaring santai. Salah satunya, Sari Alam, si betina muda yang pertama kali mendekat padanya, berdiri dan mendekat. Tiba-tiba, Ma'inah berbicara tanpa berpikir. "Ada yang sakit di tubuhmu, ya?" Suara itu keluar begitu saja. Bukan pertanyaan biasa, tapi pernyataan penuh kepastian. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh punggung Sari Alam, lalu mengelus pelan bagian sisi perut kirinya. Harimau itu mendengkur rendah, bukan sebagai tanda marah, tapi lega. Dan ketika ia menarik tangannya kembali, Ma'inah melihat ada duri kecil menancap di sela bulu halus. Ia mencabut duri itu perlahan. "Maafkan manusia. Kadang kami membuat perangkap untuk yang tak salah." Harimau itu menatapnya lama. Matanya menyimpan kepercayaan. Dan untuk sesaat, Ma'inah merasa ia mengerti. Bukan sekadar tebak-tebakan, tapi mengerti sungguh. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang lebih besar. Ma'inah mulai memahami pola kawanan. Ia tahu kapan mereka akan berburu, kapan mereka ingin menyendiri, kapan mereka gelisah karena gangguan manusia di luar hutan. Ia tak pernah benar-benar mendengar suara mereka dalam bahasa manusia, tapi pikirannya seperti menangkap gelombang halus dari tatapan, dari gerakan ekor, dari getaran tanah. Hutan mulai membuka rahasia-rahasianya. Ia menemukan mata air kecil tersembunyi di balik akar pohon beringin. Di sana, ia sering berdoa, menabur bunga, dan bersenandung lagu-lagu tua. Lagu-lagu itu adalah warisan neneknya, nyanyian dalam bahasa yang sudah tak lagi digunakan di desa. Tapi ketika dinyanyikan, burung-burung mendekat, dan daun-daun bergetar seolah ikut bergema. Suatu malam, saat bulan purnama tergantung besar dan bundar di langit, kawanan harimau mengelilinginya seperti biasa. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Seekor harimau jantan besar, yang selama ini hanya mengamati dari jauh, mendekat untuk pertama kalinya. Tubuhnya tinggi, penuh bekas luka. Sorot matanya tidak liar, tapi dalam dan menguji. Ma'inah berdiri pelan, menatap harimau itu tanpa gentar. "Kau, rajanya, ya?" bisiknya. Harimau itu berjalan mendekat. Langkahnya tenang. Ketika ia hanya berjarak sejengkal dari Ma'inah, ia menjatuhkan tubuhnya perlahan dan duduk. Diam. Menunduk. Ma'inah mengangkat tangannya dan menyentuh dahi harimau itu. "Semesta memilihku untuk ada di sini. Tapi aku tak ingin menjadi penguasa. Aku hanya ingin jadi penjaga." Dan malam itu, semua harimau mengaum bersamaan, pelan, dalam,
seperti nyanyian dari jantung bumi. Langit bersih, bintang-bintang terlihat lebih terang dari biasanya, dan di balik tirai angin, terdengar suara-suara lain, lirih, seperti suara roh-roh tua yang ikut menyaksikan peristiwa itu. Seolah mereka berkata, "Kau bukan sekadar manusia, Mak Inah. Kau adalah pengingat kami, yang terakhir, dan kini yang terkuat." Sementara itu, jauh di desa, Darwan mulai dihantui mimpi yang makin nyata. Dalam tidurnya, ia melihat ibunya duduk di atas batu besar, dikelilingi harimau, matanya menyala seperti bintang, dan angin selalu berbisik, "Kau tak bisa lari dari darahmu sendiri." Darwan mulai takut, tapi ia belum tahu bahwa apa yang ia tinggalkan di hutan bukan lagi sekadar seorang ibu tua. Kabut tebal turun lebih awal dari biasanya di desa Lubuk Serayan. Awan-awan kelabu bergantung rendah, dan burung-burung tak lagi berkicau dengan ceria seperti biasa. Udara terasa berat, seakan-akan bumi menahan napasnya, dan sesuatu sedang bergerak, pelan tapi pasti. Di ladang belakang rumah Darwan, ditemukan jejak kaki besar. Harimau. Tapi bukan satu. Ada 5 jejak, berbaris rapi seperti rombongan yang sengaja datang. Anehnya, tak ada ternak yang hilang, tak ada suara auman, tak ada serangan. Hanya jejak. Di depan rumah kepala dusun, seseorang meletakkan sesajen semalam. Pagi harinya, ditemukan sobekan kain tua di atas sesajen itu, kain yang dikenali Sari sebagai potongan selendang ibunya. Darwan yang mendengar kabar itu tercekat. Ia menolak percaya. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi buruk datang lagi. Ia melihat ibunya berdiri di tengah hutan, tubuhnya dibalut kabut putih, dan di sekitarnya, harimau-harimau mengaumbukan dengan amarah, tapi dengan duka. Dalam mimpinya, sang ibu berkata, "Hutan mengingat, Wan. Hutan mengampuni, tapi manusia harus belajar mendengar lagi." Sementara itu, jauh di dalam rimba, Mak Inah duduk bersila di depan pohon tua yang batangnya menghitam seperti arang. Ia tengah menabur bunga dan berbicara dalam bahasa lama, bahasa roh hutan. Sari Alam duduk di sebelahnya, matanya terpejam, mendengarkan. Mak Inah tidak lagi sekadar tamu di hutan ini. Ia telah diangkat oleh semesta menjadi semacam penyeimbang, penyambung antara manusia dan belantara. Para harimau telah menerimanya bukan hanya sebagai penjaga, tapi juga sebagai juru bicara. Suatu sore, seekor kijang muda yang terluka tersandung ke dekat tempat tinggal mereka. Harimau-harimau mengelilinginya, siap menerkam. Namun Mak Inah berdiri dan berkata, "Tidak hari ini." Dan tanpa perlawanan, kawanan harimau mundur. Ia membalut luka kijang itu dengan ramuan dari daun sambung nyawa dan getah pohon asam. Keesokan harinya, kijang itu sudah kembali kuat dan melompat ke dalam hutan. Saat itu, suara dari dalam dirinya, suara yang telah lama diam, berbisik, "Kau bukan lagi bagian dari dunia lama, Inah. Kau telah dipilih untuk menjaga yang tersisa dari harmoni." Namun ketenangan tidak bertahan lama. Desa mulai gelisah. Ternak mulai menghilang, bukan karena dibunuh, tapi dilepaskan dari kandang dan tak kembali. Tanaman rusak, namun tanpa jejak diinjak. Hanya helai bulu harimau dan bunga Kamboja putih yang tertinggal. Orang-orang mulai percaya, ini bukan ulah harimau biasa. Ini kutukan, kata salah satu warga tua. Harimau penjaga rimba bangkit karena ada janji yang dilanggar. Darwan akhirnya tak tahan. Malam itu, ia berjalan ke hutan, membawa senter, membawa bekal, dan membawa ketakutan yang makin menyesakkan dada.
Di dalam gelap, ia berjalan memanggil nama ibunya. Maaf. Jawaban datang bukan dari suara manusia, tapi dari auman panjang yang menggema dari lembah. Auman itu bukan ancaman, tapi peringatan. Darwan melangkah lebih dalam, dan di bawah cahaya bulan yang menembus celah dedaunan, ia melihatnya. Sosok wanita tua duduk di atas batu besar, dikelilingi harimau. Rambutnya terurai, selendangnya melambai pelan ditiup angin, dan matanya bersinar lembut seperti embun pagi. Darwan jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Maaf, aku takut, Ma'inah menatapnya, tapi bukan dengan wajah manusia yang dulu lemah dan tua. Kini, ada sesuatu di wajahnya, ketenangan yang dalam, kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia mendekat perlahan, diiringi sari alam dan raja belantara. Kau akhirnya datang, nak, katanya pelan. Hutan memanggil, dan darahmu mengingat. Darwan hanya bisa menunduk, meneteskan air mata di antara akar-akar rimba yang basah. Ma'inah meletakkan tangan di pundaknya, dan untuk sesaat, Darwan merasa seperti anak kecil lagi. Tapi ia tahu, ibunya bukan lagi seperti dulu. Ia bukan lagi sekadar manusia. Ia adalah bagian dari legenda yang sedang hidup. Dan malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Langit desa dan langit hutan seolah menyatu. Karena di antara manusia dan alam, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada satu jiwa yang menjembatani keduanya. Hening pagi menyelimuti hutan. Kabut tipis menggantung di antara batang pohon, dan sinar matahari mengintip malu-malu dari balik daun yang rimbun. Di tepi mata air kecil, Ma'inah duduk bersila. Di belakangnya, Darwan berdiri diam, belum berani bicara sejak malam sebelumnya. Ma'inah membuka matanya perlahan. Air ini berasal dari hulu yang tak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang. Dulu, nenekku yang pertama menemukannya. Ia diberi petunjuk dalam mimpi. Dan sejak itu, garis keturunan kami selalu punya hubungan dengan tanah ini. Darwan mengerutkan kening. Maksud Mak, kita keturunan penjaga hutan. Ma'inah tersenyum. Bukan penjaga seperti dalam cerita anak-anak, tapi penyeimbang. Orang-orang yang diberi anugerah untuk memahami apa yang tak diucapkan alam. Hutan punya bahasanya sendiri, dan hanya yang membuka hati yang bisa mendengarnya. Darwan menunduk, malu. Dan aku malah mengusir Mak. Ma'inah tidak menjawab. Ia hanya mengelus kepala sari alam yang duduk di sebelahnya. Hari-hari berikutnya, Darwan tinggal bersama ibunya di hutan. Awalnya ia kesulitan. Kaki lecet, perut sering kosong, takut tiap kali mendengar suara aneh dari semak. Tapi perlahan, ia belajar. Belajar dari ibunya, dari kawanan harimau, dari hutan itu sendiri. Ia mulai bisa membaca arah angin, menebak cuaca dari suara serangga, bahkan tahu kapan harimau akan keluar berburu. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai bisa merasakan apa yang dirasakan hewan-hewan di sekitarnya. Suatu malam, ia terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat seekor harimau tua berbaring lemah di bawah pohon besar. Di sekitarnya, sosok-sosok manusia dengan obor dan senjata mengepungnya. Darwan terbangun dengan keringat dingin, dan ketika ia menceritakannya pada Ma'inah, wanita tua itu hanya mengangguk tenang. Itu bukan mimpi, itu kenangan. Darwan menatap ibunya tak percaya. Kenangan siapa? Ma'inah menatap ke kejauhan. Kakek buyutmu. Ia adalah harimau tua dalam wujud manusia. Manusia yang terlalu lama hidup bersama rimba, hingga jiwanya berubah.
Ia diburu oleh manusia karena dianggap pembawa bencana, padahal ia hanya menjaga perbatasan. Darwan terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Darah kita, sebagian berasal dari rimba itu sendiri. Ma'inah menatap anaknya dengan mata yang dalam. Mata yang seperti menyimpan seluruh kenangan bumi. Itu sebabnya kau selalu resah di kota. Itu sebabnya kau tak pernah merasa benar-benar hidup. Karena jiwamu tidak dibentuk dari aspal dan beton, Wan. Tapi dari tanah, dari daun, dan dari auman. Hari itu, Ma'inah membawa Darwan ke sebuah tempat yang hanya bisa dijangkau setelah melewati 3 aliran sungai dan batu-batu licin yang tertutup lumut. Di sana ada gua kecil. Hampir tak terlihat karena tertutup akar-akar pohon. Di dalamnya, lukisan-lukisan tua terpahat di dinding batu. Manusia dan harimau berdiri berdampingan. Di sudut gua, sebuah altar dari batu masih menyala dengan api kecil yang tak pernah padam. Entah bagaimana. Ini tempat pertama kali leluhur kita diangkat sebagai penjaga. Mereka tak melawan alam. Mereka mendengarnya. Darwan berjalan pelan ke arah altar. Api itu menyambutnya dengan nyala lembut, seakan mengenalnya. Ma'inah berdiri di belakangnya dan berkata pelan, "Kalau kau mau, kau bisa kembali ke desa. Hutan tidak memaksa. Tapi jika kau memilih untuk tinggal, kau akan jadi penerusku." Darwan memejamkan mata. Semua kenangan buruk, penyesalan, amarah, dan kesepian yang ia rasakan selama bertahun-tahun, kini seperti mengalir keluar bersama embusan napasnya. "Aku akan tinggal," bisiknya. Ma'inah tersenyum, dan di luar gua, kawanan harimau mengaum bersama. Dan malam itu, angin membawa kabar jauh hingga ke desa, angin yang harum dengan bunga rimba, dengan suara dedaunan yang menari. Beberapa orang tua yang peka berkata dalam gumaman, "Penjaga baru telah bangkit. Hutan kembali seimbang." Tapi belum semua tenang. Karena di luar sana, keserakahan manusia belum selesai. Ada yang mulai mencium kabar soal emas di dalam bukit. Ada perusahaan yang menebar peta dan dokumen izin. Dan bila mereka datang, mereka tak hanya akan bertemu pohon dan tanah. Mereka akan bertemu legenda yang hidup. Mereka akan bertemu Darwan, manusia yang telah jadi bagian dari rimba. Dan Ma'inah, yang kini bukan sekadar nenek tua. 3 minggu setelah Darwan memilih tinggal di hutan, langit mulai berubah. Kabut tak hanya datang pagi hari, tapi menggantung sepanjang waktu. Suara burung semakin jarang terdengar. Dan kawanan rusa yang biasa datang ke mata air, tak terlihat lagi. Ma'inah tahu, ini pertanda. Manusia dari luar sudah mulai menginjak tanah yang belum mereka pahami, katanya sambil menatap jauh ke arah barat. Dan mereka tak datang dengan rasa hormat. Darwan mengangguk. "Aku pernah dengar kabar dari desa. Ada perusahaan tambang yang mulai buka jalan. Mereka bilang, di bawah perbukitan hutan ini, ada tambang emas yang besar." Ma'inah tersenyum miris. Mereka pikir bisa beli bumi dengan uang. Mereka pikir bisa menukar nyawa dengan peta. Di seberang desa, jauh dari jangkauan, sekelompok pria berbaju rapi duduk di atas terpal biru, membentangkan dokumen dan peta. Di tangan mereka, izin dari pemerintah, surat pengukuran tanah, dan perjanjian kerjasama dengan aparat lokal. Mereka menandai area yang akan dibuka untuk eksplorasi, tepat di jantung hutan, di tempat di mana Ma'inah dan Darwan kini tinggal. Kalau sesuai peta, kita bisa mulai pembukaan lahan minggu depan. Kita kirim alat berat masuk dari arah utara. Warga desa sebagian bisa kita rekrut, sisanya diberi kompensasi. Yang penting jalan buka dulu.
Tak satu pun dari mereka sadar bahwa di atas pohon besar yang menaungi mereka, sepasang mata menyala dalam gelap. Mata milik seekor harimau besar, diam mengintai. Dan tak jauh dari situ, Darwan berdiri dengan wajah tegang. Ia dan kawanan harimau telah mengikuti rombongan itu sejak pagi. "Mak, mereka serius," katanya begitu kembali ke tempat ibunya. Mak Inah mengangguk. Mereka selalu serius kalau bicara tentang uang. Malam itu, upacara digelar di kaki pohon tertua di hutan. Di hadapan api unggun yang dijaga nyala dan doa, Mak Inah menabur abu dari kemenyan kuno, lalu memanggil nama-nama leluhur yang telah lama tertidur. "Datanglah, wahai penjaga tanah, leluhur kami yang berakar di pohon dan batu. Lihatlah dunia kami yang hendak dicabik." Langit bergetar, kabut turun lebih tebal. Api unggun tak padam, tapi menari lebih tinggi. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan samar mulai muncul. Sosok-sosok tinggi, berselubung kabut, dengan mata menyala biru lembut. Mereka bukan manusia, tapi bukan pula hewan. Mereka adalah roh penjaga hutan. Salah satu dari mereka, yang tertinggi, melangkah mendekat pada Mak Inah. Suaranya berat tapi lembut, seperti gemuruh yang terbungkus daun. "Kami mendengarmu, penjaga. Tapi dunia telah berubah. Manusia kini tak lagi takut pada mimpi atau legenda." Mak Inah menjawab, "Mereka tak harus takut. Mereka hanya perlu tahu bahwa hutan bukan tanah kosong." Darwan menatap takjub. Inilah pertama kalinya ia melihat wujud roh leluhur dengan mata kepalanya sendiri. Getaran kekuatan itu membuat lututnya lemas. Tapi ia tetap berdiri tegak. Roh itu menoleh padanya. "Kau adalah darah baru, namun jiwamu tua. Apa yang akan kau korbankan untuk menjaga tanah ini?" Darwan menelan ludah. "Jika harus kehilangan nama, aku rela. Jika harus dilupakan oleh manusia, aku siap. Tapi aku takkan biarkan mereka menancapkan gigi besi ke dalam jantung hutan." Dan roh-roh itu mengangguk, lalu menghilang kembali ke dalam pepohonan, membawa angin yang dingin dan tenang. Keesokan harinya, saat alat-alat berat dari perusahaan mencoba menembus batas hutan, mereka terhenti. Mesin tak mau menyala. Kompas berputar tak tentu arah. GPS tak bisa membaca lokasi. Operator merasa seperti berjalan dalam lingkaran, kembali ke titik yang sama meski sudah melaju puluhan meter. Lalu, dari balik kabut, terdengar suara auman panjang, bukan satu, tapi banyak. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, orang-orang kota itu merasakan takut yang tak bisa dijelaskan. Tak ada serangan, tak ada harimau yang muncul. Hanya rasa bahwa mereka tidak diinginkan di sana. Sementara itu, Mak Inah duduk di depan api yang terus menyala. Di sampingnya, Darwan menyiapkan ramuan dari akar dan daun. Mereka tahu ini baru awal. Perusahaan akan mencoba lagi. Dengan cara yang lebih kejam. Dengan dukungan yang lebih kuat. Tapi kini, hutan sudah bangkit. Dan legenda yang dulu hanya diceritakan di pinggir lampu teplok, kini hidup, berjalan, dan siap melindungi dirinya sendiri. Dengan gigi, dengan roh, dengan darah, dan dengan cinta yang tak pernah mati. Langit mendung bergulung di atas hutan Lubuk Serayan. Angin berembus kencang, membawa kabar tak sedap. Di desa, orang-orang berkumpul di balai. Seorang pria berjas dan bermobil mewah berdiri di depan mereka, menjanjikan masa depan yang gemilang. Jika kita buka jalur tambang, desa akan makmur. Jalan akan dibangun, anak-anak bisa sekolah tinggi, dan kita semua akan punya uang. Beberapa warga tergoda, tapi sebagian lainnya diam,
Mereka ingat kabar aneh dari hutan. Jejak-jejak harimau. Mesin rusak. Cerita bisik-bisik bahwa Ma'inah masih hidup. Dan kini lebih dari sekadar manusia. Namun, malam itu, seseorang membuat keputusan yang kelam. Paman Rahim, saudara jauh Darwan, yang selama ini diam tapi haus kuasa, memimpin sekelompok orang untuk membuka jalur secara diam-diam. Mereka membawa parang, api, dan keberanian buta. Di dalam hutan, api mulai menyala. Ma'inah terbangun dari tidur saat hawa panas menerpa pondok mereka. Darwan sudah bersiap, tombak kayu di tangannya, wajahnya tegang tapi mantap. Aku akan hadapi mereka. Ma'inah memegang tangannya. Tidak dengan kemarahan, nak. Hutan bukan membalas dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Ia menggenggam kalung tua yang tergantung di lehernya. Liontin kayu hitam berbentuk taring harimau. Kalung ini dulu milik ibuku. Dan ibuku menerima dari leluhurnya. Ini bukan hanya warisan. Ini adalah pengikat antara dunia kita dan dunia mereka. Ma'inah lalu menyerahkan kalung itu kepada Darwan. Sekarang, ini milikmu. Api mulai menjalar ke batang-batang pohon. Para perambah berteriak. Sesekali melemparkan obor, menebas semak. Tapi tiba-tiba, mereka tersesat. Pohon berubah arah. Jalan hilang. Tanah terasa lunak dan hidup, seperti menolak pijakan kaki manusia. Lalu, suara auman mengguncang langit. Dari balik kabut, muncul Darwan. Tapi kali ini, ia bukan hanya seorang lelaki. Tubuhnya menyatu dengan energi hutan. Matanya menyala emas. Di belakangnya, harimau-harimau mengendap. Roh-roh leluhur melayang diam di udara. Angin bergemuruh seperti suara ribuan nenek moyang. Berhenti, serunya. Suaranya seperti dua suara bersamaan, manusia dan alam. Paman Rahim, yang memimpin, gemetar. Kau Darwan. Darwan mengangguk. Aku penjaga terakhir. Hutan ini hidup. Dan kalian takkan lolos bila terus memaksa. Namun Paman Rahim tetap maju. Ia mengayunkan parang. Tapi sebelum sempat menyentuh Darwan, tanah di bawahnya retak. Akar pohon mencuat dan membeli tubuhnya. Perlahan menariknya ke dalam tanah. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam. Yang lainnya lari ketakutan. Pagi harinya, api telah padam. Hujan turun sepanjang malam, diminta oleh doa Ma'inah. Hutan kembali sunyi. Tapi Ma'inah sudah tak bisa bicara lagi. Tubuhnya terbaring di bawah pohon besar. Napasnya tenang tapi pelan. Darwan duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput yang telah membimbingnya sejauh ini. Mak, bertahanlah. Ma'inah tersenyum lemah. Tugasku sudah selesai, nak. Kini waktumu yang menjaga. Ia menutup mata. Dalam hembusan napas terakhirnya, daun-daun berdesir, harimau-harimau mendekat dan mengelilinginya. Lalu, tubuh Ma'inah berubah menjadi kabut halus, menyatu dengan udara, menyatu dengan hutan. Ia tidak mati. Ia kembali ke tempat asalnya. Tahun-tahun berlalu. Desa Lubuk Serayan tidak jadi dibuka tambang. Orang-orang mulai menghormati batas hutan, dan perlahan, mereka mulai belajar hidup selaras dengan alam. Di dalam hutan, legenda terus hidup. Anak-anak diceritakan tentang nenek tua yang dibuang ke rimba, tapi malah menjadi penjaga paling kuat yang pernah ada. Tentang anaknya yang menebus dosa dengan menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Dan sesekali, saat kabut turun sangat tebal dan suara hutan jadi sunyi, akan terdengar auman jauh di dalam rimba, diiringi bisikan lembut seorang ibu. Jagalah, nak.
karena hutan ini adalah rumah kita yang terakhir. Tamat.